generasi terbaru dari Honda HR-V. HR-V ini ya lumayan panjang perjalanannya teman-teman, dan ini generasi terbarunya. Terbarunya bukan secara bodi ataupun secara desain, karena desainnya sama aja dengan sebelum facelift. Ini yang lebih menarik adalah pembaharuan dari sisi mesinnya. Nah, dari sisi mesinnya dia sudah disematkan hybrid. Karena emang lagi marak banget mobil-mobil yang elektrik, makanya Honda HR-V juga bertransformasi menjadi Honda HR-V yang tipe hybrid. Apa kelebihannya hybrid? Tentunya untuk konsumsi bahan bakar akan lebih irit, terus juga mobilnya katanya lebih ramah lingkungan, dan tentunya ini juga suaranya akan lebih semakin kedap timbang mesin konvensional. Nah, kali ini di samping saya kita akan bahas Honda HR-V yang tipe e-hybrid. Tipe e-hybrid itu terdiri dari dua varian, yang satu e-hybrid biasa, yang keduanya E plus hybrid modulo. Jadi cuma beda di body kit tambahannya aja. Sama untuk dapur mesinnya masih dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaganya, karena ini ada hybridnya berarti ada dua kombinasi tenaga dan torsi dari mesin konvensionalnya dan dari mesin atau motor listriknya. Mesin konvensional bisa menyemburkan tenaga sampai 131 PS. Kalau untuk motor listriknya itu 106 PS. Kalau untuk torsinya, mesinnya itu 253-an Nm. Dan untuk yang versi listriknya atau motor listriknya itu 120 sekianan Nm. Jadi kalau dikombinasikan, mobil ini lumayan cukup bertenaga juga teman-teman. Ditambah lagi keiritannya. Dari beberapa sumber media lainnya, ini untuk mobil 1500 cc itu untuk konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 25 km-an. Jadi lumayan cukup menarik. Nah, kita akan bedah tuntas mobil ini, mobil yang dibanderol dengan harga 450 jutaan. Mungkin kalau beli sekarang, apalagi yang NIK 2025 pasti akan banyak potongan harganya. Bisa jadi teman-teman dapat di angka 400 jutaan. Itu bocoran terkait dengan harga. Nah, langsung aja kita ulas mobil ini secara desain. Tadi saya omongin sama tipenya, bedanya cuma ada emblem warna-warna birunya, karena ini menandakan yang versi hybridnya. Sangat kontras kalau misalkan dibandingkan yang dengan tipe yang RS, tapi ini tipe e-hybrid juga lumayan cukup untuk menemani perjalanan Anda teman-teman. Nah, untuk di bagian depan sudah sangat menarik teman-teman. Untuk lampu headlampnya dia full LED, sudah ada juga DRL, menarik. Dia untuk fog lampnya juga dia sudah full LED. Nah, menarik nih, ada signalnya, jadi kalau misalkan teman-teman sen atau apa, dia ada turning signalnya. Nah, kalau untuk versi bagian samping, dia mobil ini sebenarnya kalau untuk dimensi lumayan nggak gede-gede amat dan nggak tinggi-tinggi amat. Dia untuk panjangnya itu 4 meter 30-an. Kalau untuk lebarnya 1,6 meteran lah, sampai 1,7 meter. Kalau untuk tingginya kurang dari 1,6 meter. Jadi termasuknya lumayan ini juga, tapi keren, sangat aerodinamis untuk desainnya. Ini yang warna terbaru, yang sen kaki. Ciri mobil SUV selalu ada upper fender dari bagian depan sampai belakang. Terus untuk bagian bannya dia lumayan sudah sport. Velgnya sudah alloy, tapi masih satu warna, warnanya lumayan keren dengan performa ban yang dibekali dengan performa ban ring 18. Nah, untuk suspensinya sendiri, dia untuk bagian depan dia sudah menggunakan person strut. Kalau yang belakangnya torsion dim, khasnya versi Honda nih.
Nah, untuk ground clearance dia di antara 120-an. 220 mm. Lumayan cukup tinggi, teman-teman. Ininya juga sudah elektrik. Ini termasuknya yang varian two tone color, yang atasnya full hitam, dan dia sudah keyless entry. Ditambah lagi dia sudah bisa remote engine start stop. Udah bisa dinyalain dari luar, teman-teman. Secara desain bagian samping lumayan keren, makanya mobil ini waktu belum marak-maraknya mobil listrik sangat laku banget. Ini juga masih laku, apalagi dia sudah ada pembaruan di bagian dapur mesinnya. Untuk bagian belakang gak kalah menarik, cukup keren. Saya sih sangat apresiasi dengan desain-desain mobil Honda ya. Entah itu yang versi SUV, ataupun versi city car-nya, ataupun mobil yang crossover-nya, keren. Ini bagian belakang untuk lampuan dia sudah full LED memanjang, teman-teman. Terus juga sudah ada defoggernya, sudah high stop mount lamp-nya, terus dibekali dengan antena shark fin, dan ditambah lagi untuk bagian belakang ya dia sudah electric power tailgate. Nah, dengan kapasitas bagasi yang lumayan cukup mumpuni buat teman-teman perjalanan jauh juga, 2 koper besar masuk di sini. Keren. Dan pengaturan penutupan power tailgate-nya itu bisa dari tombol, ataupun bisa dari bagian driver, ataupun bisa dari remote. Keren. Sudah dibekali juga, udah ditambah sensor parkir 3. Dan tentunya ini juga mobil sudah terbilang komplit, karena dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Honda Sensing apa aja? Kita bahas di bagian interior. Nah, untuk desainnya saya sangat apresiasi banget dengan desain Honda. Saya selalu terkesan dengan desainnya Honda, baik desain mobil secara interior ataupun eksteriornya. Nah, kali ini kita lagi berada di interiornya yang tipe e-hybrid. Untuk jok dia sudah kombinasi, ada fabric dan ada kulit. Tapi kalau untuk yang versi RS-nya dia full kulit, ditambah lagi sudah electric seat. Jadi pengaturannya udah elektrik, tapi kalau untuk yang versi e-hybridnya dia masih manual kanan kiri. Nah, untuk di bagian dashboard dia sudah ada diffusernya di sini nih, teman-teman. Nah, untuk head unitnya dibekali dengan head unit 8 inci, nggak jauh beda dengan MID-nya. MID-nya itu 7 inci. Dia sudah juga dibekali dengan wireless charging, jadi lumayan cukup mumpuni juga. Sudah ada tadi sudah dibekali dengan Honda Sensing. Honda Sensing itu meliputi apa aja? Ada anti nabrak, terus ada dari kelampuannya dia ada auto high beam, terus dari gaya berkendaranya dia sudah ada pedal shift, ditambah lagi sudah ada cruise control dengan low speed follow. Jadi kalau misalkan bagian depan kecepatannya mengurangi, ini juga akan mengikuti mengurangi dari 0 sampai seterusnya untuk low speed follow-nya. Nah, terus secara ada anti nabrak, sudah ada HSA, sudah ada hill descent control, sudah ya untuk di pengereman sudah ada ABS, ABD, brake assist, semuanya sudah komplit lah, teman-teman. Cukup mumpuni untuk di perjalanan Indonesia, khususnya di jalan-jalan Indonesia. Nah, kita kembali ke desainnya. Untuk secara desain ini masih belum ada soft touch sama sekali, tapi kalau untuk yang versi RS-nya ada soft touch-nya. Ini 2 kombinasi warna dengan desain dashboard yang rata, memanjang, tapi terkesannya tipis gitu. Keren lah pokoknya. Ada list warna silver, jadi lebih terkesan elegan. Terus juga untuk bagian pengaturan AC-nya dia nih masih pakai puter-puteran. Model klasik tapi sangat masih cocok lah untuk di mobil-mobil di generasi-generasi sekarang.
Ada auto, ada pencetan, masih ada ini. Terus untuk transmisinya begini, dia sudah menggunakan transmisinya CVT dengan penggerak roda depan. Sudah ada 2 cup holder di sini. Sudah juga ada armrest, ditambah juga dengan konsol boxnya di tengahnya. Terus untuk dia sudah menggunakan electric parking brake. Udah regeneratif brake juga, ketika turunan dia akan mengerem secara otomatisnya. Jadi ada regeneratif brake di bagian mesinnya. Nah, untuk di bagian setir, dia sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Tilt steering belum teleskopik. Udah engine start stop. Untuk pengecasan dia sudah ada USB charge dan sudah ada TFC. Nah, untuk di setirnya dia sudah full kulit tadi. Di sini sudah ada audio steering switch dan di sini sudah ada pengaturan Honda sensingnya. Meliputi tadi sudah cruise control dan lain sebagainya. Untuk dia sudah power window, teman-teman. Semuanya full udah power window. Lumayan cukup mumpuni, mobil 400 jutaan dengan konsumsi bahan bakar yang irit karena sudah dikombinasikan dengan mesin hybrid. Coba kita ke baris kedua. Untuk di baris keduanya enggak kalah menarik lagi. Legroom luas, headroom juga lumayan cukup mumpuni. Untuk warna seluruh interiornya itu ada 2 warna black untuk di bagian jok nih dan lain sebagainya. Terus dia warna abu-abu untuk di atapnya. Di bagian baris kedua dia juga sudah ada belum? Wow, udah. Dia sudah ada armrestnya, tapi ini karena ada plastik, jadi sudah isofix, udah lengkap lah teman-teman. Cukup mumpuni mobil ini. Udah Twitter. Terus untuk di airbagnya juga sudah ada 6 airbag dari bagian depan sampai bagian belakang, samping. Lumayan ini. Untuk AC juga dia bisa ngatur sendiri teman-teman. Untuk pengaturan AC-nya di sini sudah ada konsol tengahnya juga, lumayan buat nyimpen sedikit barang-barang bawaan. Ini mobil saya secara desain, apalagi sekarang sudah versi hybrid, saya sangat suka banget mobil ini. Terus harganya loh. Biasanya kan mobil hybrid itu cenderung lebih mahal timbang mesin konvensional ataupun mesin listrik. Tapi ini harganya sangat diterima banget karena dari harga sebelumnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Itu aja mungkin teman-teman saya yang bisa kita bahas, walaupun sedikit tapi mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman, apalagi yang teman-teman nyari referensi untuk pembelian mobil HR-V yang versi hybrid dan tentunya yang versi terbawahnya e-hybrid. Itu aja. Apabila untuk pembelian dan lain sebagainya nanti ada kontak marketingnya, tinggal hubungin aja. Apalagi ini mobil masih ada nih NIK 2025-nya, tentunya diskonnya sangat bombastis. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.